Selamat datang di GTA, channel paling canggih di 2020. Oke guys, jadi gue udah janji juga sama kalian di beberapa waktu yang lalu, kalau gue ada kesempatan untuk ngetesin monitor-monitor yang tipe lama, gue akan show buat kalian. Jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu gue bisa pegang lagi beberapa monitor yang lama yang dulu gue nggak sempat ngetes karena belum punya data color juga. Jadi di video kali ini gue mau ngetes AOC V2Q, LG 24MK430 sama HP 24MH. HP 24MH khususnya karena waktu itu gue cuma ngetes data color gamutnya doang. Gue nggak ngetes sampai dalamnya. V2Q juga belum. 24MK430 sebenarnya gue pengen sekalian waktu itu sama MK600, cuma barangnya nggak ada, jadi gue nggak bisa pinjem. Dan by the way di depan kalian ini monitor Samsung yang the best menurut gue ya, S24 R350. Kalau kalian mau nonton videonya ada di sini. Ini salah satu monitor 1,6 juta yang membantai hampir semua segmen gitu ya. Bahkan gue rasa AOC V2Q jadi nggak worth it kalau gue lihat dari ininya, karena AOC V2Q nggak ada VESA, sedangkan ini ada VESA gitu ya. Dan bagus banget menurut gua, 75 Hz. Kalau lu mau nonton videonya silakan, 1,6 juta, menarik. Dan mungkin nanti sekalian kita compare lah ya sama S24 ini apakah bagus color gamut ya. Oke, nanti di bawah juga gue tunjukin, nanti gue taruh timestamp juga, jadi kalian tahu ini bagian yang ngecek ini, bagian monitor ini kalau lu mau lihat monitor lu doang. Dan sebelum masuk ke videonya, gue pengen kasih tahu info dulu ke kalian, karena sebelumnya gue udah bilang kayaknya beberapa video yang lalu mungkin kalian ada yang nggak nonton atau nggak notice. Sebelumnya gue bikin video tentang Dell itu bukan hancur. Videonya itu ngetes Dell yang udah dikalibrasi pabrik dan gue kecewa dengan hasilnya karena nggak bagus-bagus banget, nggak sesuai monitor gaming. Dan salah satu subscriber kita bilang, bang itu kena limited kali. Dan gue pelajarin tentang limited itu. Jadi gue mau kasih tahu kalian hal yang mesti kalian urusin dulu buat kualitas warna kalian bagus. Oke, jadi semenjak gue tahu hal itu ya, jadi setiap kali gue ngetesin monitor, gue akan ngurusin itu dulu. Dan yang kedua adalah settingan monitor kadang-kadang berpengaruh pada hasil dari data colornya, pengetesan data colornya. Jadi kadang-kadang mereka default kalau misalkan di LG itu suka ada power saving atau apa-apa gitu, itu ngancurin kualitas color akurasinya. Ngancurin juga kadang-kadang kualitas dari brightness dan kontras ya. Itu ada beberapa settingan itu. Jadi gue tes dulu presetnya, gue bikin dulu yang paling terang, bagaimana pilihan warnanya menurut gue di mata gue paling bagus, baru gue tes data colornya. Itu yang gue show ke kalian. Dan kayaknya mulai akhir-akhir ini tuh gue kasih kalian tuh preset OSD-nya. Kalau kalian mau lihat, nonton di video OSD-nya. Jadi preset yang gue pakai untuk dapetin hasil data color itu, kalian bisa cek di video OSD itu, karena gue belum reset di situ. Jadi kalian bisa tahu apa yang mesti kalian setting ketika kalian beli monitor itu. Oke, jadi gini. Ternyata nih gue baca ya, artikelnya ada di bawah. Kalau kalian mau klik linknya itu semua bahasa Inggris. Kalau kalian mau cari, itu juga jarang banget dibahas sama orang lain kayaknya. Gue cari di Google. Nah, jadi itu yang website yang paling menurut gue paling simple, sederhana untuk dimengerti. Jadi begini. Jadi kalau ketika lo punya Vega Nvidia dan lo pakai port HDMI-nya untuk lo colokin ke monitor, secara default Nvidia itu ngebaca itu bukan monitor, tapi ngebaca itu sebagai TV. Goblok ya? Menurut gue itu goblok sekali. Jadi kualitas warnanya itu dilimited sama Nvidia sendiri. Itu default. Delimited gitu. Jadi hasil data color itu nggak bisa akurat, color akurasi itu nggak bisa akurat karena dia merasa itu TV bukan monitor. Nah, kita mesti merubah settingan itu supaya Nvidia itu ngebaca ini monitor dan dia bisa push semuanya yang monitor itu bisa kasih. Goblok banget sih menurut gue, dan nggak tahu kenapa itu bug atau apa, atau karena HDMI-nya. Gue baca dari website yang di bawah itu, dia menganggap bahwa HDMI itu universal pakaiannya. HDMI itu dipakai di banyak device gitu. Jadi itu universal, terutama TV ya, karena TV cuma ada HDMI. Sedangkan Nvidia ketika lu colok DisplayPort ke monitornya juga DisplayPort gitu ya, dua-duanya DisplayPort, dia agak sedikit membagusi hal yang di display gitu. Jadi nggak ngebug gitu. Sedangkan untuk HDMI itu ngebug. Jadi usahain setiap kali kalian beli monitor, kalau kalian pakai Nvidia, kalian rubah settingannya di sini nih. Kalian tinggal klik 2 kali Nvidia-nya. Kayaknya di sini di Samsung gue udah rubah. Nah, di sini ada change resolution. Kalau defaultnya gue lupa. Dia kalau nggak salah dia jadi use default color. Jadi di bagian ketiga nih, kalau lu colok doang nggak di setting, ini gue udah setting ya tadi ya. Jadi gue rubah lagi ke awal. Jadi kira-kira awal-awal lu secara default gini, use default color setting. Dan ini ngerubah
monitor yang gue pakein jadi TV. Hasil warnanya kacau. Jadi lu mesti ngerubah ke use Nvidia color setting. Habis itu output dynamic range-nya itu full. Ini biasanya highest, terus output color depth biasanya gue 10. Kalau ada 10, kalau 8 ya 8 gitu ya. Pokoknya paling tinggi deh. Dan lu tinggal apply aja. Dan yang kedua, lu mesti setting juga di adjust video color setting. Nah di sini kalau nggak salah kalau lu pakai HDMI ya, dia yang pertama nih with the video player setting. Pilih aja jadi with the Nvidia setting. Pilih yang bagian with the Nvidia setting, apply. Udah. Kalian akan ngerasain bahwa warna monitor itu tiba-tiba berubah. Karena pertama nggak dilimited, terus yang ini gue juga baca dia harus rubah ya. Jadi kualitas warnanya tuh gue tes 2 kali waktu itu. Buset, kok setelah gue semuanya settingan Nvidia jadi bagus gitu. Sedangkan kalau settingan default Nvidia ngurusin ke monitor itu dan menganggap bahwa monitor itu sebagai TV, kok jadi jelek gitu. Terus kayaknya ini juga ada efek deh nih di bagian sini nih. Kalian jangan pilih yang Ultra HD, SD gitu. Pilihnya yang ini, refresh rate juga bisa naik gitu ya. Yang PC aja pilihnya kayaknya. Kayaknya amannya begitu sih. Supaya dapetin yang terbaik deh dari monitor ini, bener-bener kacau banget. Aneh banget pokoknya. Gue ada beberapa monitor yang gue tes, dan mungkin Dell itu gue juga tes pakai HDMI, jadi hasilnya kayak begitu. Nanti gue bisa tes lagi, langsung aja gue fight sama yang ViewSonic VP2458 dah. Oke, jadi setelah kayak gitu, terus settingan di monitornya OSD-nya lu ubah dulu, cek dulu defaultnya bener nggak, dia ada low power mode, atau kadang-kadang gue lihat presetnya tuh ngerubahin warna jadi warm atau cool atau apa gitu. Gue lebih suka netral, jadi putih gitu ya, supaya dapetin color yang akurat aja gitu, dapetin pengalaman monitor yang terbaik. Itu yang pengen gue kasih tau ke kalian. Jadi ingat, lakuin itu dulu sebelum kalian pakai monitornya. Lakuin itu dulu yang tadi. Apalagi kalau pakai HDMI ya. Kalau pakai DisplayPort kalau nggak salah satu doang yang dia dengan Nvidia, satunya lagi ke limited juga. Gue lupa dah yang mana. Pokoknya kalian harus itu dulu. Oke, sekarang kita mau ngecek. Salah. Oh iya bener salah. Jadi sekarang gue mau ngecek ke ini dulu. Mana desktop? Data mau tes V2Q. Kita cek V2Q. Ini sengaja gue belum lihat semuanya supaya kita dapetin respon yang menarik aja. Oke, V2Q kalian bisa lihat di sini 98% sRGB, 77, 79 dan 73 ya. Tone responnya di bawah rata-rata, nggak terlalu bagaimana. Brightness-nya 265 lumayan standar, 265 IPS 1100. Secara defaultnya dia kebiruan ya, 8400 white point. Ini gue udah semua setting OSD-nya gue cek ya, semua data OSD-nya tuh gue cek. Ada nggak yang dia low power mode atau DCR, dynamic contrast ratio gitu harus lu matiin. Kalau nggak bener-bener pengetesannya akan jadi jelek, dan ketika lo pakai sehari-hari itu akan amburadul, nggak bagus. Jadi ini semuanya gue tes dulu. Yang tadi gue bilang Nvidia-nya gue ganti, dan settingan di OSD-nya juga gue ganti. Jadi gue dapetin hasil yang terbaik yang monitor itu bisa capai. Screen uniformity-nya, oke. OSD setting sama. Tadi gue bilang screen uniformity kita masuk dari 100%. Di bagian kanan bawah agak gelap. Dia cukup bagus sih di bagian kiri ya. Kanan bawahnya agak gelap. Untuk brightness bagus nih. Biasanya di bawah 10% itu angka yang bagus. Ya kalian bisa lihat. Ketika turun brightnessnya malah biasa aja sih. Ya. Pakai ini 100 kalau mau pakai 100. Yang di 250 nits. Oke. Color accuracy V2Q bagusnya dah lu. Ini gua kecilin buat kalian. Ya, ini color akurasinya masih di bawah dual delta E kecuali 1F ya, ngacirnya luar biasa di 798. Dan gua nggak calibrate untuk dapetin hasil. Gua yakin kalau calibrate mungkin ini akan lebih rapi sedikit, tapi nggak tahu ya, nggak tentu. Tapi setidaknya V2Q udah dapetin sesuatu yang menarik di sini. Akurat, salah satu yang akurat. Ya, overall ratingnya kalian bisa lihat 4,0, dan di sini color akurasinya 4,5 kalian bisa lihat ya. Tone responnya kok tinggi ya tone responnya? Dia juga ngeliat dari gray RAM-nya doang. Dia juga ngeliat gray RAM punya ini ya, inputnya hasilnya seperti apa. White point-nya agak kurang karena dia agak biru. Oke, luminance bla bla bla. Oke. Itu untuk V2Q. Color akurasi bagus. Menarik. Oke, desktop data mau dites. MK430 dong dulu.
Sebenarnya gue pengen tes sama MK600. Waktu kemarin sebenarnya gue udah sempet pegang MK600 dan gue belum bikin videonya kan. Jadi gue cuma pengen MK600 sama MK430 bedanya apa sih? Apa cuma bezel doang? Bedanya bezelsnya doang? Atau dari segi panel sebenarnya mereka ada bedanya. Cuma di MK600 pas gue tes yang itu gue belum ngerti tentang Nvidia ini. Jadi ya gue batalin aja pengetesan itu, bodo amat lah. Pas gue mau tes lagi MK600 hilang barang. Oke. 97%, 77%, 80%, 75%. Enggak sampai 99% seperti yang ngomong. Semua rata-rata begitu. Oke, tone responnya agak ke bawah ini. Oh, di sini nih yang bagian miring banget gitu. Sedangkan yang tadi rata gitu kan. V2Q. Brightness-nya 254 sesuai klaim 250 nit kalau nggak salah klaimnya. Oh, dia white point lebih bagus di 6800. Lebih ke arah netral. OSD setting juga sama. Screen uniformity, oh kanan atas agak ini ya, agak gelap ya, agak gelap kanan atas. Yep. Untuk brightness 13%, so-so lah, nggak bagus banget. Ada beberapa yang udah di bawah 5%, ini nggak terlalu bagus sih, agak gelap kanan bawah. Dan build quality MK430 memang ini banget ya guys ya, apa maksudnya? Plastikan banget gitu, beda banget ketebelannya sama MK600. Nggak nyaman aja gue pas pegang tuh, kok gini banget sih plastiknya. Color akurasi, oke. Color akurasi ya seperti kalian lihat masih bagusan V2Q tadi ya kalau lo lihat ya, cuma birunya aja sedikit lebih nggak ngacir di sini. Average 167, tapi ya dia agak beberapa yang lewatin 2. Ada beberapa yang lewatin 2, sedang video kita tadi kayaknya di bawah 2 semuanya, cuma 1 F nya ngacir. Monitor rating di 4,0 juga, tone responnya agak kacau. Kontrasnya bagus, luminance-nya lumayan, color uniformity-nya lumayan. Color akurasi 4. Oke, itu untuk MK430. Dan berikutnya tes apa lagi ya kita? Di HP 24MH. Oke, HP 24MH ini gue lupa hasilnya apakah sama seperti yang terakhir gue tes, karena mungkin setiap panel ada perbedaan sedikit ya untuk color gamut tentunya. 98, 76, 78, 73. Tone response juga agak di bawah di sini, ini juga agak bergelombang gitu. Brightness kontrasnya juga 244. Ini gue cari yang paling terang, udah kontrasnya 1200 dan white point-nya 7400 kalau kalian lihat. Yep. Screen uniformity, screen uniformity ini bagus loh. Average-nya 2 doang, nggak sampai 4 tadi ada satu titik yang gelap banget kan. Kalau di sini udah bagus banget. Gua memang bagus sih. Jujur aja ini bagus nih. Kalian bisa lihat ya. Untuk color uniformity-nya dia cukup rapi. Maksimumnya cuma 2,4, nggak ada yang gelap banget gitu. Tadi kan MK430 kalian bisa lihat gelap banget. Oh, untuk luminance-nya agak kurang. Kalian bisa lihat di sini bisa sampai ngacir ke 16, bahkan di bawah tuh gelap banget. 15. Biasa aja sih, nggak menarik. Agak gelap malah. Oh, apakah agak gelap itu mempengaruhi color uniformity nggak ya? Nah itu gua nggak jelas sih. Cuma ini luminance uniformity gelap semua di 3 titik di bawah. Bahkan titik keempat yang bagian kanan sini juga terdampak nih di percentage yang ke bawah di bagian kanan. Ya. Color akurasi, oke, so-so lah. Gua nggak berharap sesuatu yang tajam banget di sini. Ini juga menarik, ini bagus, kalian bisa lihat lumayan ternyata di bawah Delta E2. Kalau tadi MK430 agak sedikit lewat dari 2 beberapa, bagus-bagus juga. Ya semuanya rapi, average 126. Dan overall ratingnya dikasih 4 juga. Ya, tapi ingat ya 24MH udah bisa ini head adjustment dan vertical. Ya, menarik. Oke, itu untuk pengetesan hari ini dan peperangan semakin seru. Apalagi kita mau refresh di Desember 2020 karena gue udah lihat Samsung ini monitor pertama kalinya Samsung keluarin yang IPS dan di 1,6 juta. Menurut gue ketika lu nambahin bracket 200.000 1,8 head to head sama AOC 24G225, ya menarik. Nah tadinya gue pengen sandingin lagi ya 24MH sama G2E5. Cuma takutnya waktu itu pas gue ngetesin 24G2E5 nih, kita lihat reportnya. Gue ada datanya deh. Bentar ya.
Ini pengetesan udah lama banget. Jadi gue takutnya waktu itu pas gue ngetes gue nggak pakai DisplayPort dan gue belum ngubah itunya, belum ngubah settingan Nvidia-nya, jadi gue nggak percaya diri. Nah ya 98, 80, 79, 74 ini udah lama banget nih. Gue ngetesnya kapan? Oh, dia punya tone response bagus memang. Oke, brightness-nya gue belum cek ya waktu itu, gue nggak ngetes, secara default aja gue ngasal. Kontrasnya juga nggak terlalu bagus. G25 ini. Wah, bisa aja ya. Oh, dia punya uniformity brightness. Kalau uniformity-nya bagus di brightness 100. Rapi deh. Tuh, maksimumnya 2. Udah lupa gue. Ini gue agak ngasal kalau nggak salah ngetes. Maksudnya menurut standar gue yang sekarang, waktu itu gue agak ngasal. Karena mungkin gue colok HDMI atau colok DisplayPort, gue lupa deh. Nah, kalau akurasinya agak naik ya. Nah, ini mungkin ada settingan yang gue mesti setting dan HDMI tadi nggak full gitu. 3,5. Oke, kalian udah lihat sendiri untuk G25 tadi ya. Itu kayak udah pernah kalian lihat. Tapi nanti gue akan tes lagi dan gue akan side by side lagi sama yang berikutnya. Dan kita lihat dulu lah nanti Desember siapa yang jadi ranking 1. Kita nggak tahu. Dan gue bisa mengambil kesimpulan kalau monitor-monitor yang di bawah 2 juta menurut gua ya begitu-gitu aja hasil data colornya. Nggak ada yang terlalu, ketika kalian banyak nanya gitu, "Bang, monitor di bawah 2 juta yang bagus buat desain apa ya?" Tujuan 2 juta ada gitu ya, di bawah 2 juta itu ya. Di bawah 2 juta itu ada ya untuk memenuhi semua kebutuhan. Mereka juga cuma punya 75 Hz ya, gaming ya gitu aja, color akurasi gitu aja. Tapi kan tadi ada beberapa yang cukup bagus, misalnya V2Q itu bagus, kayak HP 24MH bagus, MK600 gue masih tes lagi. Tapi untuk Samsung ini yang murah biasa aja ya, ini hasil kalah lah, main tadi tuh kalah lah. Ya itu ya standar aja, memang itu buat monitor sejuta umat gitu. Jadi jangan dibilang itu spesifik buat desain, itu spesifik buat gaming gitu. Gaming apa 75 Hz? Nggak cocok gitu. Apalagi sekarang 1440 sudah di harga 2,6, ada 2,3 gitu. Lu nggak usah pusingin 75 Hz lah. Jadi mungkin saran gue buat kalian ketika kalian mau beli monitor dan baru beli monitor yang awal-awal gitu ya, pertama kali beli PC misalnya, mau beli monitor murah dulu deh di bawah 2 juta gitu. Pilihannya apa bang? Nah, menurut gue pilihannya adalah, menurut gue lebih ke arah apakah monitor itu cocok dijadikan second monitor. Itu aja deh. Karena ketika lu mau game misalkan, lu akan up ke 1440 Hz monitor yang baru gitu. Dan sayang dong monitor yang lu udah beli pertama kali. Jadi pikirin cocokkan ke second monitor. Makanya kenapa gue saranin ke 24MH, karena 24MH kakinya udah bisa ergonomik. Nah, sedangkan Samsung ini menarik. Kenapa menarik 1,6 juta? Dia udah kasih VESA juga. Ketika lu beli 200.000 itu udah dapat ergonomic stand, untuk udah dapat semua yang lu butuhin buat second monitor. Jadi ketika jadi cuma 1,8 juta gitu. 1,8 juta lo udah dapetin ergonomic stand di sebuah monitor. Menarik menurut gue Samsung ini makanya. Sedangkan HP 24MH untuk dapetin itu kalau nggak salah harga terakhir gue tahu di 2,1, 1,9 gitu-gitu lah. Jadi nggak worth it, apalagi udah mulai ada ViewSonic ya, ViewSonic yang 2 tipe, terus nanti AOC masuk, Philips juga masuk, yang gue nggak tahu kayak gimana bentuknya. Kita menantikan. Jadi saran gue, Samsung ini cukup menarik. Kalau lu mau beli bracket pun masih menarik, harganya di 1,8 juta supaya dapat jadiin second monitor nanti ketika lu mau beli 144 Hz. Kalau buat gaming itu buat gaming. Kalau mau buat desain juga pemikirannya sama. Ketika lu beli monitor yang pertama di bawah 2 juta, ya lu mikirin juga apakah nanti ini cocok buat second monitor lu. Misalkan main monitor lu mau pakai 4K gitu. Misalkan 4K itu sekitar 4 jutaan di Philips. Ya 4K jadi main monitor 27 in, tapi itu 27 in, nah ini 24 in. Nah, jadi lu pertimbangin apakah lu nyaman gitu ya main monitor lu 4K, terus second monitor lu full HD doang. Yang gue pernah mention juga, kalau lu nge-drag window jadi kayak geblek gitu, hasilnya kok jadi jadi menggede gitu, apalagi dari 4K yang kecil gitu. Icon-iconnya kan kecil-kecil tuh di 4K. Lu tarik ke full HD jadi gede-gede banget, aneh banget. Jadi itu pertimbangannya. Kesimpulannya ya di bawah 2 juta lu jangan berharap banyak. Jangan berharap itu luar biasa buat desain, itu luar biasa buat gaming. Nggak ada. Tujuan mereka buat 2 juta ya untuk semua umat, buat semua kalangan, semua kebutuhan mereka dihajar aja di bawah 2 juta itu. Jadi mereka berlomba-lomba memberikan value terbaik dengan harga yang mereka kasih. Jadi itu yang bisa gue sampaikan di video ini. Thank you banget yang udah nonton, dan berikutnya
Gua akan kembali juga ke monitor-monitor lainnya yang gue mau tes, karena banyak banget monitor yang udah gue review dan waktu itu belum dites. Terutama ada beberapa monitor yang kayak gaming gitu yang udah mahal-mahal, bahkan itu udah discontinue, gue belum tes sih. Dan ketika kalian nanya, bang ini bagus gak sih warnanya, sayangnya belum dites sih. Dan gue mau cari kesempatan lagi untuk ngetes, apalagi sekarang banyak banget monitor yang baru-baru keluar dan mesti di shoot duluan. Thank you banget guys yang udah nonton sampai akhir ini, dan gue bersyukur banget karena kalian kita bisa sampai hari ini. Dan jangan lupa ikutin giveaway-nya atau event-event yang lagi berlangsung di GTI. Thank you, semoga kalian menang. Gue Eldon dari GTI. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap canggih.